Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal pertama, kelas 7 memiliki 20 siswa dengan rata-rata 90, sedangkan kelas 8 memiliki 30 siswa dengan rata-rata 80. Jika kedua kelas digabungkan, maka berapa rata-rata dari kedua kelas tersebut? Oke, harus dipahami. Kalau kita menemukan soal rata-rata gabungan, yang harus dilakukan adalah kita cari dulu rata-rata pertama dikalikan banyaknya data pertama, ditambah rata-rata kedua dikalikan dengan banyaknya kelompok data kedua, dibagi dengan banyaknya data pertama ditambah banyaknya data kedua. Oke, kalau kita lihat di sini ada kelas 7 yang memiliki 20 siswa, rata-ratanya adalah 90. Berarti kalau kita masukkan 90 dikali 20 ditambah, nah untuk kelas yang berikutnya adalah kelas 8, rata-ratanya 80, memiliki 30 siswa. Berarti 80 dikali 30 dibagi untuk banyaknya data. Tadi ya, ada yang 20 siswa dan ada juga yang 30 siswa. Sekarang kita coba totalkan. Berarti 90 kali 20 dapat 1800 ditambah 80 kali 30 2400. Setelah itu dibagi dengan 50. Oke, 1800 tambah 2400 dapat 4200. 4200 berarti kita bagi dengan 50, sehingga dapat rata-ratanya adalah 84. Oke, untuk soal yang kedua, di sebuah kelas terdapat 50 siswa, terdiri atas 30 perempuan dan 20 laki-laki. Nah, jika kelas tersebut memiliki rata-rata 84. Oh, ini ada teks yang kepotong, kita lengkapi saja. Jika rata-rata kelas atau rata-rata perempuan ya, jika rata-rata perempuan adalah 80, maka berapa rata-rata laki-laki? Oke, ini konsepnya juga sama. Rata-rata gabungan sudah ada ya, yaitu di angka 84. Jadi kita data dulu. Pertama, untuk rata-rata gabungannya adalah 84. Kemudian banyaknya perempuan, atau kita singkat dengan NP saja, banyaknya perempuan ada 30. Banyaknya laki-laki, oke, NL ada 20. Terus tadi informasi tambahannya, rata-rata perempuannya sudah ada, yaitu 80. Yang diminta atau ditanyakan berapa rata-rata laki-lakinya. Oke, gunakan konsep yang sama, di mana rata-rata gabungan adalah rata-rata kelompok yang pertama ya, berarti perempuan dulu, dikali banyaknya kelompok yang pertama, berarti dikali banyaknya perempuan, ditambah rata-rata kelompok yang kedua, yaitu laki-laki, dikali banyaknya laki-laki, dibagi dengan banyaknya kelompok perempuan, ditambah banyaknya kelompok laki-laki. Oke, untuk rata-rata gabungan kita sudah dapat 84. Rata-rata perempuannya sekarang 80, banyaknya perempuan ada 30. Kemudian ditambah untuk rata-rata laki-laki belum ada, dikali banyaknya laki-laki sudah ada, yaitu 20. Dibagi banyaknya perempuan ditambah banyaknya laki-laki. Nah, ini 20 tambah 30 kan 50, kalikan dengan 84. Jadi ini 84 dikali 50 ya, dapat 4200. Nah, ini 80 kali 30, 2400 ditambah 20 dikali rata-rata laki-laki. Nah, 2400-nya pindah ruas dulu ke sebelah kiri.
Karena kita mau mencari rata-rata laki-laki, jadi pindahkan semua. 4.200 dikurang 2.400, kita dapat 1.800. Sama dengan 20 dikali rata-rata laki-laki. Nah, kalau sudah, baru ini kan perkalian. 20-nya kita bagi ya. Jadi 1.800 dibagi 20 sama dengan rata-rata laki-laki. Oke, kita bagi 20 sehingga dapat 90 adalah rata-rata laki-laki. Oke, untuk soal yang berikutnya. Dalam suatu kelas sekarang diketahui murid laki-lakinya 12, murid perempuannya 16. Oke, berarti banyaknya laki-laki 12, terus banyaknya perempuan adalah 16. Jika rata-rata ulangan kelas tersebut adalah 80. Oke, ini 80. Berarti bisa kita artikan kalau itu adalah rata-rata gabungannya ya. Itu di angka 80. Setelah melihat hasil, guru matematika memberikan kesempatan kepada 4 murid. Nah, ini untuk yang remedial, sehingga nanti naik 7 poin. Nah, di soal yang pertama, ini dibahas kalau murid laki-laki memiliki rata-rata 78. Oke, ini ada rata-rata laki-laki, itu 78. Yang ditanyakan berapa rata-rata ulangan nilai perempuan. Oke, berarti rata-rata perempuannya yang mau kita cari. Prinsipnya sama, kita gunakan konsep yang sebelumnya, yaitu rata-rata gabungan, di mana rata-rata gabungan adalah rata-rata pertama, yaitu rata-rata laki-laki, dikali dengan banyaknya laki-laki, ditambah rata-rata perempuan dikali banyaknya perempuan, dibagi banyaknya laki-laki ditambah dengan banyaknya perempuan. Rata-rata gabungannya sudah ada, tinggal dimasukkan, berarti 80 sama dengan, nah untuk rata-rata laki-lakinya ini sudah ada 78, banyaknya laki-laki sudah ada 12. Sekarang rata-rata perempuannya ini belum ada, dikali banyaknya perempuan sudah ada 16, dibagi, nah banyaknya laki-laki sudah ada, ditambah banyaknya perempuan 16. Berarti sama konsepnya, ini tambahkan dulu ya, 12 tambah 16, 28. Kemudian kita kalikan silang, sehingga dapat 80 dikali 12 tambah 16 berarti 28. Nah, sampingnya 78 dikali 12. Dapat 936 ditambah 16 dikali rata-rata perempuan. Oke, ini 80 kali 28, kita punya 2240. Pindahkan ya 936-nya karena kita mau mencari rata-rata perempuannya. Berarti kalau bentukannya seperti ini, 2240 dikurang 936 dapat 1304. Nah, ini baru 16-nya kan perkalian. Pindah kita bagi. Berarti kalau kita bagi dengan 16, kita dapat 81,5 ya untuk rata-rata perempuannya. Berarti yang C. Oke, untuk soal yang berikutnya. Rata-rata kelas tanpa memperhitungkan keempat murid yang mengikuti remedial. Oke. Untuk yang pernyataan pertama, pahami terlebih dahulu inti dari rata-rata itu apa? Rata-rata itu kalau kita mau mencarinya, kita butuh jumlah datanya. Oke. Kita butuh jumlah data. Kemudian setelah itu kita bagi dengan banyaknya data. Nah, di soal nomor 1 ini, pernyataan nomor 1 ini, rata-rata kelas tapi tanpa murid yang remedial. Berarti awalnya untuk jumlah data, tadi kan kita sudah jumlahin ya, kalau ada 28 anak, 28 itu karena ini, laki-lakinya ada 12, perempuannya ada 16, berarti jumlah datanya ada 28. Dikali, ingat tadi,
banyaknya data dikali dengan rata-rata. Rata-rata gabungan atau rata-rata kelas sudah ada, yaitu 80. Nah, maka ini kan adalah jumlah data awal ya. Tapi ternyata di sini yang remedial tidak diikut sertakan. Berarti yang nilainya 52. Ini ya yang remedial. Kemudian 56, 62, 66 itu tidak disertakan, maka di sini tandanya kita kurang ya. Nah, untuk banyaknya data sekarang bukan lagi 28. Loh, kenapa? Karena kan 4 orang yang tadi remedial, 4 orang yang remedial tidak dimasukkan ya. Berarti orangnya tinggal 24. Karena 28 dikurang dengan 4. 4 orangnya nggak dimasukkan. Nah, sekarang kita kalikan 28 dikali 80 dapat 2240. Nah, ini dikurangkan, totalkan dulu 52, 56, kemudian 62, 66, ini 236. Kita bagi dengan 24. Oke, berarti kalau kita coba hitung ya, 2240 dikurang 236 dibagi 24 dapat di angka 83,5 ya. Jadi kalau yang remedial tidak diikutsertakan, nilai rata-ratanya sekarang menjadi 83,5. Berarti pernyataan pertama benar karena sama. Oke, pernyataan yang kedua. Pernyataan kedua, ini yang diminta adalah sebelum remedial, rata-rata murid yang mengikuti remedial. Oke, ini juga sama. Yang diminta adalah rata-rata. Untuk yang mengikuti remedial saja, ingat. Rata-rata itu adalah jumlahkan dulu semua datanya. Berarti jumlahin ya yang remedial saja, karena kan yang diminta adalah rata-rata yang remedial. Berarti 52 tambah 56 tambah 62 tambah 66. Kita bagi dengan banyaknya data. Berarti kita bagi 4. Oke, kita gabung 52 tambah 56 tambah 62 tambah 66. Setelah itu kita bagi 4. Dapat ya. Nilai rata-ratanya adalah 59. Nah, di sini 60. Berarti kurang pas ya pernyataan yang kedua. Sekarang pernyataan yang ketiga. Setelah remedial, nilai ulangan seluruhnya menjadi 81. Oke, ini ngomongin yang remedial tadi. Kita data dulu ya. Awalnya yang remedial itu kan rata-ratanya tadi sudah kita hitung di pernyataan kedua. Jadi yang awalnya memiliki rata-rata sebesar 59. Tapi karena keterangan di soal dari kalimat yang ini nih, peserta remedial dia naik 7 poin. Nah, berarti untuk yang baru rata-ratanya yang remedial dia bukan lagi 59 tapi 59 tambah 7 ya. Jadi dapat di angka 64 untuk rata-rata nilai yang baru. Nah, kalau sudah, sekarang kita nyari rata-rata keseluruhannya sekarang. Berarti untuk rata-rata gabungan, oke, rata-rata gabungan yang baru tadi, berarti kita jumlahin anak yang tidak remedial. Yang tidak remedial itu seperti pernyataan pertama ya, karena di pernyataan pertama itu kan keterangannya tanpa mengikuti yang remedial. Jadi rata-rata gabungan yang baru adalah rata-rata yang tidak ikut remedial, yaitu 83,5 dikali banyaknya anak yang tidak remedial, yaitu ada 24. Ditambah sekarang rata-rata yang sudah remedial. Berarti yang remedial tadi rata-ratanya adalah 64 dikali banyaknya anak yang ikut remedial adalah 4. Dibagi, ingat banyaknya data, banyaknya yang tidak ikut remedial adalah 24 ditambah banyaknya anak yang ikut remedial adalah 4. Berarti kalau kita kalikan 83,5 dikalikan dengan 24 dapat totalnya adalah di angka 2004 ditambah 64 dikali 4 ya, dapat 256. Kita bagi dengan 28. Oke, kalau kita gabung
2004 tambah 256 dibagi 28. Hasilnya 2004 tambah 256 dibagi 28 ya. 81 ya. 80,7. Coba kita cek kembali dulu. Ini adalah rata-rata anak yang tidak ikut remedial, berarti 83,5. Dikali banyaknya anak yang tidak ikut remedial ada 24. Ini sudah betul 2004. Terus di sininya nih. Di pernyataan ketiga harus dicek lagi karena nambah 7 berarti bukan 64. Tetapi seharusnya 59 tambah 7 ya. Kita dapat di angka 56 di sini. Nah, maka ini nanti pengaruhnya 66 ya. Maka nanti pengaruhnya di sini. Berarti kan kalau kita coba cek ulang, ini adalah 66. Berarti ditambah ya, 66 yang remedial ada 4. Oke, kalau kita bagi, berarti 66 dikali 4 dapat 264. Oke, kita sekarang tambahkan 264 tambah 2004. Setelah itu dibagi 28. Ya, pas ya rata-ratanya. Ini adalah 81. Berarti pernyataan 3 benar. Kemudian pernyataan 4. Oke, untuk pernyataan 4. Kalau kita mau mencari jangkauan itu adalah nilai yang terbesar dikurang dengan nilai yang terkecil. Nah, dia minta yang remedial. Kita lihat di remedial yang paling besar adalah 66. Sedangkan untuk nilai yang paling kecil yang ikut remedial itu adalah 52. Berarti kalau kita kurangkan ini 14 ya. Sedangkan kata pernyataan nomor 4 adalah 15, berarti tidak sama. Jadi pernyataan nomor